Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 kelas B IAIN Kudus. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perencanaan bisnis KSPPS Good Berkah Sejahtera. Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau disingkat dengan KSPPS Good Berkah Sejahtera, ini namanya, didirikan oleh para pendiri alumni perbankan syariah angkatan 2017. Ini bermaksud adalah sebagai sarana mengaplikasikan pengetahuan syariah dengan mendirikan usaha dalam meningkatkan pergerakan sektor real pada dunia industri keuangan mikro syariah. Untuk penamaan KSPPS ini dinamakan Good Berkah Sejahtera. Kita ambil dari kata good dulu. Dari kata good itu kan berasal dari bahasa Inggris yang artinya baik. Nantinya semoga KSPPS Good Berkah Sejahtera ini akan menjadikan KSPPS yang baik dalam pengelolaan keuangannya, manajernya, dan juga pembiayaan lainnya. Modal awal pendirian KSPPS ini sebesar 185 juta, itu dari simpanan pokok para pendirinya. Pendirinya itu 37 orang, masing-masing menyetorkan uang 5 juta rupiah, sedangkan tiap bulannya sebagai simpanan wajib memberikan 250.000. Di total jumlahnya sekitar 90 juta. Simpanan berupa deposito dari alumni sendiri 100 juta, jadi total simpanan berjumlah 375 juta. Itu dari modal awal SPPS. Misi perusahaan sendiri, visinya menjadi lembaga keuangan koperasi syariah yang terpercaya dan profesional dengan pangsa pasar terbesar di Jawa Tengah. Visi dari perusahaan ini menyediakan layanan keuangan syariah yang kompetitif sesuai kebutuhan pengusaha mikro. Yang kedua, mengembangkan sektor real pada lapisan masyarakat menengah ke bawah dalam rangka pemberdayaan dan kemandirian ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, menciptakan keunggulan sumber daya dan pengelolaan organisasi dalam mencapai produktivitas dan efisiensi serta memiliki daya tahan dalam persaingan. Yang keempat, membangun komunitas yang memiliki kesadaran dan kepahaman syariah. Selanjutnya dari SPPS ini ada RAT atau rapat anggota tahunan. Ini dibagi dari rapat anggota tahunan, itu ada pengurus, BPS, dan juga ketua. Dalam manajemen perusahaan itu ada rapat anggota itu diselenggarakan dalam 1 tahun dan membahas tentang anggaran dasar, memilih mengangkat pengurusan pengawas, dan juga membuat rencana serta anggaran pendapatan dan belanja. Nah, yang kedua dari manajemen perusahaan itu ada pengurus. Pengurus sendiri diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda usaha KSPPS. Nah, yang ketiga dari manajemen perusahaan ada susunan pengawas. Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Nah, dan yang keempat ada tugas DPS. Tugas DPS sendiri memastikan produk KSPPS sesuai dengan syariah, memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah, terlaksananya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah KSPPS. Yang kelima itu ada pengelola koperasi atau ketua. Itu memimpin usaha koperasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahun koperasi, membuat rencana kerja dan anggaran tahunan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, sini struktur organisasinya itu ada manajer, divisi support, divisi bisnis, terus ada akun AO atau akun officer, teller,
keuangan, admin pembiayaan, dan customer service, dan juga yang terakhir ada internal control. Kita mulai dulu dari yang awal, yaitu tugas manajer. Apa itu tugas manajer? Yang pertama, menjabarkan kebijakan umum KSPPS yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota, menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen. Yang kedua ada kepala divisi support. Yang ketiga, kepala divisi bisnis. Yang keempat, account officer atau AO bisa disebut. Yang kelima ada talent. Yang keenam ada keuangan. Yang ketujuh ada admin pembiayaan. Yang kedelapan ada customer service atau CS. Yang kesembilan ada internal control. Produk dari KSPPS Good Berkah Sejahtera itu ada penghimpunan dana dan juga penyaluran dana. Penghimpunan dana ada dana komersil. Dana komersil ada 4, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan reguler, dan yang terakhir simpanan berjangka. Bentuk kedua dari penghimpunan dana ada dana sosial. Dana sosial itu berupa zakat. Terus dari produknya ada penyaluran dana, ada dana komersil. Dana komersil sendiri ada pembiayaan akad murabahah, pembiayaan akad tijarah, pembiayaan akad mudharabah, pembiayaan tanggung rental. Selanjutnya ada CSR. Apa itu sih CSR? CSR itu lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan bisnis dengan lebih bermartabat walaupun nantinya akan mengurangi profit. Rencana KSPPS Good Berkah Sejahtera akan mengadakan program bersifat non-profit yang meliputi program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, yang diantaranya ada KSPPS Good Berkah Sejahtera menjalankan fungsi layanan sebagai baitul mal, itu menyalurkan dana terdiri dari biaya-biaya pendidikan, sumbangan kemanusiaan, keagamaan, dan lain-lain. Dan yang kedua, renovasi musola. Nantinya KSPPS Good Berkah Sejahtera akan menyalurkan sebagian dana untuk diperuntukkan renovasi musola yang kekurangan biaya di sekitar SPPS. Dan yang ketiga ada dakwah Islamiyah, meliputi kajian dakwah intensif, memakmur masjid, serta beasiswa tahfiz. Dan yang terakhir dari proposal ini ada proyeksi keuangan. Proyeksi permodalan ini terdiri simpanan pokok, simpanan khusus, simpanan wajib. Simpanan pokok yang pertama itu komposisi modalnya 15%, simpanan pokok khusus 10%, simpanan wajib 75%, simpanan penggunaan modal. Simpanan wajib ada berikut. Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Semoga nantinya bisa berkembang dari KSPPS Good Berkah Sejahtera ini dan juga terlaksana tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.